Shalom saudara-saudara yang menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita semua mengalami hidup berkelimpahan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Seperti biasa, kita akan masuk dalam saat teduh dengan doa dan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kudus, kami mengucap syukur buat sepanjang hari yang telah kami lalui dengan baik berkat pertolongan-Mu. Kami percaya tangan-Mu telah menuntun dan menopang kami menjalani hari ini. Terima kasih Bapa, dan malam ini sebelum kami beristirahat, kami mau sekali lagi datang ke meja makan-Mu untuk menerima makanan rohani bagi roh dan jiwa kami, yaitu firman Tuhan yang murni dan kudus. Berbicaralah ya Bapa, dan singkapkanlah rahasia kebenaran firman-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, setiap pribadi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus memiliki panggilan khusus dalam hidupnya. Panggilan itu ada dalam diri setiap pribadi, meskipun ada orang-orang yang menyangkalnya dan bahkan berusaha melarikan diri darinya. Dalam renungan kali ini, kita akan belajar dari kisah Musa yang memiliki panggilan sebagai seorang pembebas bagi bangsa Israel. Secara singkat mengenai awal kehidupan Musa, diceritakan bahwa bangsa Israel masih berada di tanah Mesir sejak zaman Yusuf. Lama setelah kematian Yusuf, raja yang memerintah di tanah Mesir menindas bangsa Israel dengan keras dan berusaha menekan pertambahan penduduk bangsa Israel dengan cara membunuh anak-anak laki-laki bangsa Israel. Pada saat seperti itulah Musa dilahirkan. Ibunya menyembunyikan ia selama 3 bulan sampai akhirnya memutuskan untuk meletakkan Musa di sungai Nil. Musa akhirnya ditemukan oleh putri Firaun dan diangkat sebagai anaknya. Dengan demikian, Musa hidup di dalam istana Firaun dan dibesarkan sebagai seorang pangeran bangsa Mesir. Suatu ketika saat Musa telah dewasa, ia keluar untuk melihat kerja paksa bangsa Israel. Mari kita baca dalam Keluaran 2 ayat 11-12. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana ke sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Musa memiliki pergumulan di dalam dirinya, bahwa di satu sisi ia adalah seorang pangeran bangsa Mesir, namun di sisi lain, ia mengetahui bahwa sesungguhnya ia adalah seorang bangsa Israel. Jadi, pada saat ia melihat seorang Mesir memukul seorang Israel, pasti ada pergumulan di dalam dirinya, antara dia bertindak membela orang Mesir atau ia bertindak membela orang Israel. Ia menoleh ke sana-sini untuk melihat keadaan sekelilingnya dan memastikan tidak ada seorang pun yang melihatnya. Barulah ia bertindak membunuh orang Mesir dan menyembunyikan mayatnya di dalam pasir. Musa memiliki pergumulan di dalam dirinya, tetapi bukannya ia menoleh ke dalam dirinya untuk menyelesaikan pergumulan itu, ia malah menoleh keluar untuk menyelesaikan masalah itu di luar dirinya, dan ia mengalami kegagalan yang pertama.
Musa memiliki panggilan Tuhan di dalam dirinya sebagai seorang pembebas bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Tapi Tuhan tidak pernah menyuruh Musa untuk membebaskan bangsa Israel dengan cara membunuh orang Mesir yang menindas orang Israel. Tuhan telah memiliki rencananya sendiri tentang caranya membebaskan bangsa Israel dari bangsa Mesir. Dan karena Musa bertindak di luar kehendak Tuhan, maka ia terpaksa harus melarikan diri dari tanah Mesir ke tanah Midian. Mari kita baca kelanjutannya dalam Keluaran 2 ayat 15-17. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa, tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian, lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Dalam kisah tersebut, 7 anak perempuan seorang imam di Midian diusir oleh gembala-gembala lain ketika sedang berusaha memberi minum kambing domba ayahnya. Sekali lagi, Musa bertindak menjadi seorang penolong atau pembebas bagi anak-anak perempuan imam Midian, sama seperti Musa bertindak menjadi seorang penolong bagi seorang Israel yang sedang ditindas oleh seorang Mesir. Hal yang perlu kita teladani dari sikap Musa ini adalah ia tidak membiarkan dirinya hancur oleh kesalahan masa lalunya. Ia adalah seorang pembebas, dan meskipun ia pernah melakukan kesalahan dengan bertindak sendiri di luar kehendak Tuhan, namun panggilan itu ada di dalam dirinya. Ketika ia melihat anak-anak perempuan itu ditindas oleh gembala-gembala lain, ia tidak menutup mata atau bersikap masa bodoh dan tidak menolong mereka. Ia tetap menolong mereka. Meskipun di masa lalu, hal itu telah membuat ia melarikan diri dari tanah Mesir dan dari seluruh kemewahan hidupnya sebagai seorang pangeran di istana Firaun. Karena Musa tidak membiarkan dirinya dihancurkan oleh kesalahan masa lalunya, maka di kemudian hari Tuhan bisa memakainya untuk menggenapi panggilannya sebagai seorang pembebas bangsa Israel. Saudara yang terkasih, setiap orang dari antara kita pasti pernah melakukan kesalahan di masa lalu kita. Kita pasti pernah bertindak dengan kehendak kita sendiri dan menerima akibat yang tidak menyenangkan. Namun demikian, tetaplah berjalan di dalam panggilan hidup kita. Janganlah membiarkan diri kita hancur karena kesalahan di masa lalu, agar Tuhan bisa memakai kita di masa depan. Saudaraku yang terberkati, demikianlah renungan malam ini. Kiranya firman Tuhan yang hidup senantiasa memenuhi dan memimpin hidup kita. Sekarang kita akan berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk berkat firman-Mu malam ini. Kami belajar bahwa kesalahan masa lalu tidak boleh menghancurkan kami, terlebih panggilan hidup kami. Namun kami akan menunjukkan mata kami kepadamu dan berharap akan kasih karunia-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau selalu mengampuni kami ketika kami mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu, dan Engkau selalu memberikan kami kesempatan-kesempatan yang baru untuk melakukan sesuatu dengan benar sesuai kehendak-Mu. Sebentar lagi kami akan beristirahat.
Kami mohon berkat perlindungan-Mu bagi kami di sepanjang malam ini, dan kami mohon juga berkat kesehatan bagi tubuh kami. Terima kasih Bapa, biarlah damai sejahtera-Mu senantiasa melingkupi hati dan pikiran kami dan memberikan kesembuhan bagi jiwa kami. Malam ini kami bawa juga bangsa Indonesia ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau memberkati bangsa Indonesia berlimpah-limpah dan tuntunlah bangsa kami keluar dari krisis ekonomi yang sedang bergejolak di negeri kami. Berikanlah hikmat bagi para pemimpin kami agar dapat menyelesaikan semua permasalahan yang muncul di negeri ini dengan bijaksana. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.